reformasi telah mengajarkan kita. Era reformasi seharusnya jadi cermin sejarah bagi Pak Jokowi, bagi Presiden Jokowi, yang sebentar lagi bakal selesai dari tugas mulianya memimpin bangsa Indonesia sebagai Presiden kita yang ketujuh. Di bulan Oktober nanti, tanggal 20 Oktober 2024, Pak Jokowi harus rela, harus ikhlas, harus legowo mengakhiri masa pengabdiannya. Era reformasi telah mengajarkan kita bahwa walaupun presiden kita silih berganti dari era Pak Habibie ke era Gus Dur, era Ibu Mega, era Pak SBY, dan kini era Pak Jokowi, ekonomi Indonesia tetap dapat berkembang baik. Bangsa kita bisa semakin maju, dan demokrasi serta kedaulatan rakyat bisa terjamin. Kelompok elit politik dan bisnis silih berganti menguasai Indonesia, tapi rakyat tetap dapat menikmati hasil pembangunan dan kemajuan. Secara perlahan, ekonomi Indonesia terus makin maju. Makanya nih, ini menjadi pesan penting buat Pak Jokowi, buat Presiden Jokowi yang bakal mengakhiri kekuasaannya di tanggal 20 Oktober 2024 nanti, sekitar 7 bulan lagi dari sekarang. Semua aksi jungkir balik Pak Jokowi akhir-akhir ini, dari mulai mengintervensi Mahkamah Konstitusi jadi Mahkamah Keluarga, memaksakan anaknya yang di bawah umur menjadi calon wakil presiden, melakukan intervensi terhadap proses sakral pemilu lewat kecurangan kucuran bansos, intervensi aparat dan tekanan hukum, dan sekarang hendak mengobrak-abrik tatanan partai politik, mau berkuasa di atas para ketua umum partai politik, semua itu buat melanggengkan pengaruh dan kekuasaan politiknya, buat melanggengkan kekuasaan kelompok elit di sekelilingnya. Pesan buat Pak Jokowi adalah jangan mengulangi kesalahan sejarah kita. Batasi dan atasi hasrat buat terus berkuasa. Masa kekuasaan presiden sudah dibatasi maksimal 2 periode, maksimal 10 tahun. Tidak bisa 3 periode, tidak bisa 15 tahun. Itu semua ada alasan kuatnya. Dan itu semua demi kebaikan dan kemajuan rakyat Indonesia. Pak Jokowi sebaiknya berhenti melakukan cawe-cawe politik, berhenti mengobrak-abrik tatanan politik, dan kembali fokus pada pembangunan. Pak Jokowi harus mau, harus rela, harus legowo buat lengser. Biarlah regenerasi kepemimpinan terus berlanjut. Percayalah bahwa penerus Bapak akan mampu melaksanakan tugas kenegaraan dengan baik. Pak Jokowi, berhentilah cawe-cawe, dan jangan biarkan politik Indonesia semakin hancur. Biarkan demokrasi berjalan, dan biarkan regenerasi terus bergulir. Jadi kalau kita bicara tentang kemana Jokowi setelah menjadi presiden, tentu pilihannya ada di Jokowi sekarang. Nah, memang setelah dia berpaling dari PDI Perjuangan, tentu Jokowi perlu partai politik. Seperti halnya ketika Megawati telah selesai, SBY telah selesai, itu mereka punya kendaraan politik, yaitu PDI Perjuangan dan Demokrat. Nah, ketika di masa-masa akhir kekuasaan Jokowi justru berpaling dari PDIP, tentu dia butuh kendaraan politik yang lain. Nah, kalau kita bicara partai politik, ya, ketua umum partai politik, tentu nama Jokowi sendiri sudah beredar ya di pertemuan Golkar kemarin ya. Nah, tapi kemudian bagaimana elit Golkar sendiri bersedia untuk menerima Jokowi? Karena kan untuk menjadi ketum dari Golkar sendiri butuh berbagai persyaratan, meskipun nanti persyaratan sendiri bisa saja berubah ya, amat dinamis misalnya. Oke, kemudian kalaupun nanti ingin berperan lebih, tentu dia harus berperan, harus memiliki kendaraan politik, yaitu punya partai politik. Nah, persoalannya kan memang tidak ada partai politik atau belum ada partai politik yang dipegang oleh Jokowi sekarang.